Hikmatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai saudaraku, alhamdulillah kita pada hari ini bisa terus mempelajari ilmu tentang sholat tahajud. Sebagaimana kita ketahui, sholat tahajud itu ternyata ilmunya banyak sekali. Semakin kita terus mempelajari, semakin kita menemukan banyak informasi-informasi yang sangat penting sekali yang berkaitan dengan sholat tahajud dan sangat penting untuk kita ketahui. Semakin banyak ilmu sholat tahajud yang kita ketahui dan kita kuasai, itu akan semakin memotivasi kita untuk bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud tersebut. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya, untuk mengawali pelajaran tahajud pada siang hari ini, pada hari ini, kita bacakan dahulu surat Al-Fatihah, surat yang pasti kita baca ketika kita mengerjakan sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wahai saudaraku, sebagai orang Islam, kita wajib memahami semua ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah tersebut. Karena ternyata semakin kita memahami surat Al-Fatihah ini, kita juga semakin termotivasi untuk bangun malam, untuk mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Saudara-saudaraku seiman, sesama muslim, sebagaimana tadi kita baca surat Al-Fatihah itu, kita semakin yakin bahwa seluruh ayat di dalam Al-Quran itu akhirnya kesimpulannya ada pada surat Al-Fatihah ini. Kalau manusia membuat buku, kesimpulannya itu di akhir buku tersebut. Tetapi Allah menurunkan Al-Quran ini luar biasa. Justru kesimpulan seluruh isinya Al-Quran tersebut ada di awal di halaman pertama. Nah, kemudian baru Allah menguraikan penjelasan dari setiap ayat di dalam Al-Quran itu dan memberikan contoh-contohnya, memberikan banyak ilustrasi-ilustrasinya yang akhirnya kita memahami bahwa semua ayat Al-Quran itu adalah ketentuan Allah yang abadi. Apa yang sudah dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran tidak akan dirubah-rubah oleh Allah. Tidak ada istilah dibatalkan. Apa yang sudah
menjadi keputusan Allah itu sudah final sampai akhir zaman. Ini yang luar biasa. Itu artinya apa? Artinya jika seseorang sudah memahami makna setiap ayat di dalam Al-Quran itu, maka sangat mudah memahami ayat-ayat selanjutnya di dalam kitab suci Al-Quran. Baiklah saudaraku, sebelum kita melanjutkan, seperti biasa kita menghidup-hidupkan ilmu tentang sholat tahajud ini. Kita bacakan dulu sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Baiklah saudaraku, kita lanjutkan kajian kita mendalami ilmu tentang sholat tahajud ini. Saya benar-benar terkesima kemarin. Saya membaca sebuah tulisan bahwa ilmu yang tertinggi di dunia ini ternyata ilmu sholat tahajud. Mengapa? Karena orang yang sudah mendalam ilmu sholat tahajudnya pasti akan mengerjakan sholat tahajud di setiap malam hari. Sedangkan orang-orang yang belum mengetahui atau tidak mengetahui ilmu tentang sholat tahajud ini, dapat dipastikan tidak mau mengerjakan sholat tahajud. Nah itu strong point-nya di sana. Wahai saudaraku, jangan lupa kita semua mempunyai kewajiban untuk berdakwah. Bahkan Nabi Muhammad sudah berpesan itu. Sampaikanlah meskipun hanya satu ayat. Nah, ini luar biasa ini. Luar biasa ini. Pasti, ya ini ilustrasi ya. Pasti saudara-saudaraku pernah mengetahui ada orang yang namanya Sumanto. Sumanto ini terkenal karena berani memakan daging manusia. Ternyata sekarang Sumanto sudah menjadi seorang kiai. Diundang ceramah kemana-mana ke seluruh Indonesia. Nah, beliau ini berprinsip sampaikanlah meskipun cuma satu ayat. Ini luar biasa sekali. Orang-orang yang mau berdakwah itu pasti akan diberi tambahan ilmu. Diberi tambahan ilmu terus oleh Allah. Sehingga mampu menjadi seorang ustadz, menjadi seorang penceramah agama. Baiklah saudaraku, untuk menghidup-hidupkan ilmu tentang sholat tahajud ini, dimohon saudara-saudaraku yang sedang menonton video ini, diklik subscribe. Ya, lebih baik lagi kalau ya subscribe, ya like, comment, and share. Ini luar biasa ini YouTube ini. Jadi
mensubscribe dan menyatakan suka, memberikan komentar, dan kemudian membagikan kepada saudara-saudaranya yang lain. Nah, saudara-saudaraku sesama Muslim, Hakatindo yang menjadi motivator sholat tahajud nomor 1 di Indonesia ini mempunyai visi yang luar biasa, yaitu menjadikan setiap keluarga Muslim setiap malam bangun mengerjakan sholat tahajud. Dan saya pernah ketemu satu keluarga yang ayahnya itu memotivasi istrinya, memotivasi anak-anaknya untuk bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud. Nah, itulah yang disebut Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Jangan sampai kita membiarkan ada anggota keluarga kita yang tidak mengerjakan sholat tahajud. Jangan sampai kita yang sudah mengetahui ilmu tentang sholat tahajud ini, kita mengerjakan untuk diri kita sendiri. Nabi Muhammad SAW sebagai contoh manusia yang terbaik di dunia ini, itu mengajak istrinya, mengajak anaknya untuk sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu bukan untuk Nabi Muhammad sendiri. Sholat tahajud itu tidak hanya dikerjakan oleh Nabi Muhammad sendiri. Jadi sudah sangat jelas itu bahwa perintah sholat tahajud itu untuk Nabi Muhammad dan para pengikutnya, untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi tidak benar kalau ada yang berpendapat bahwa sholat tahajud itu hanya untuk Nabi Muhammad. Sekali lagi, tidak benar kalau sholat tahajud itu hanya untuk Nabi Muhammad saja. Kemudian yang perlu kita sampaikan mewakili Hakatindo itu bahwa kita itu sedang fokus mempelajari ilmu tentang sholat tahajud ini. Sebagaimana semua umat Islam sudah paham bahwa perintah sholat kepada manusia itu tidak hanya sholat tahajud, ya kan? Tetapi kita dalam forum ini, dalam kesempatan ini sedang fokus mengkaji, mempelajari dan mendalami sholat tahajud ini. Nah, saudara-saudaraku sebagai sesama Muslim, pada hari ini tema kita itu takutlah kepada Allah, maka semua makhluk ciptaan Allah takut kepada kita. Itulah sebabnya kita harus mengerjakan sholat tahajud. Nah, wahai saudaraku, kita review sebentar apa yang sudah kita lewati, yang sudah kita pelajari sampai hari ini. Yang pertama, kita tuh dulu membahas ini, sholat tahajud, kepastian untuk mendapatkan hidup yang sukses di kemudian hari. Saudaraku,
Jangan sampai kita hidup di dunia ini tidak mempunyai cita-cita untuk berhasil dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita mengikuti pendapat orang. Pendapat orang tersebut mengatakan, biarlah saya hidup mengalir seperti air, ya kan? Wah, itu ternyata tidak boleh itu. Kita hidup di dunia ini sebagai makhluk yang terbaik yang diciptakan Allah. Makanya kita harus mempunyai cita-cita yang tinggi, mempunyai cita-cita yang besar, mempunyai cita-cita yang bisa jadi orang lain tidak mempunyai cita-cita seperti kita. Nah, hampir sebagian besar manusia di dunia ini menjadi orang-orang biasa. Tetapi dengan kita diberi ilmu sholat tahajud oleh Allah ini, kita yang tadinya bukan orang apa-apa, kita tadinya orang biasa-biasa saja, suatu saat kita bisa menjadi orang yang besar dengan diberi karunia dari Allah. Singkat cerita, kalau kita mau menjadi orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, kita harus mempunyai amalan tahajud terlebih dahulu. Saya pernah membaca suatu tulisan yang bagus kan. Meskipun doa kamu belum dikabulkan, jangan berhenti sholat tahajud. Wah, itu saya betul-betul tergugah membaca tulisan itu. Mengapa? Karena doa itu seringkali dikabulkan ketika kita sudah sampai puncak putus asa itu. Wah, ini kok saya begini, kok belum dikabulkan oleh Allah. Nah, ketika kita lupa, malah dikabulkan oleh Allah. Nah itu. Jadi, hidup di dunia ini tidak benar kalau ada orang yang mengatakan banyak ketidakpastian di dunia ini. Justru agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan banyak hal yang sifatnya pasti. Nah, salah satunya yang pernah kita bahas itu, dengan terus-menerus kita tekun dan gigih mengerjakan sholat tahajud dan tidak putus asa itu, maka apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin kita capai itu bisa terwujud. Nah, makanya saudara-saudaraku, ada orang yang mengatakan kepada saya itu, tahajud itu kepanjangannya tahu-tahu hajat terwujud. Nah, ini luar biasa ini. Jadi tahajud itu dipahami tahu-tahu hajat terwujud. Nah, itu. Jadi fondasi ilmu tahajud kita adalah kita memastikan bahwa orang yang tahajud tiap malam itu terus-menerus tiap malam, tidak ada yang sia-sia. Itu kata kuncinya. Nah, baiklah, yang kedua, waktu itu tema kita adalah sholat tahajud menjamin kita sehat terus dan terus sehat. Nah, ini saya mau menyampaikan hasil penelitian seorang profesor doktor di bidang kedokteran. Beliau itu idenya sederhana.
meneliti kondisi kesehatan orang yang tahajud dibandingkan dengan orang yang tidak tahajud. Nah, ternyata hasilnya luar biasa. Orang yang tahajudnya tiap malam, kondisi kesehatannya sangat bagus. Nah, sedangkan orang yang tidak tahajud tiap malam, kondisi kesehatannya sangat buruk. Jadi kesehatan orang yang tidak tahajud itu tambah hari tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk. Nah, saya pernah ketemu orang yang penyakitnya itu aneh menurut saya. Penyakitnya itu darahnya mengental. Darahnya mengental. Ya. Terus gimana? Oh, tenang Pak, itu ada obatnya. Obat pengencer darah. Karena kalau darahnya terlalu kental itu berbahaya bagi organ-organ tubuh yang lain. Nah, ternyata obatnya itu sangat mahal sekali. Sedangkan orang yang malam-malam tahajud itu darahnya normal, tidak kental, tidak encer. Nah, itu orang yang tahajud malam-malam itu sudah menghemat berapa ratus juta itu kalau di obatnya itu. Nah, jadi kalau ada orang pernah bertanya kepada saya, apa buktinya Bapak kok berani menyatakan orang yang tahajud itu pasti orang yang sehat? Saya kaget dengan pertanyaan itu. Karena orang tersebut itu mengatakan kepada saya tidak mau dibacakan ayat-ayat Al-Qur'annya. Tunjukkan kepada saya penelitian yang dilakukan oleh manusia. Nah, saya ingat itu penelitian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Soleh Muhammad Soleh ini. Bukunya itu terapi sholat tahajud itu kalau dibaca itu banyak sekali istilah-istilah kedokterannya. Tapi saya kan nggak membaca itu, saya baca kesimpulannya, ya kan, karena saya mau mengkaitkan dengan ayat Al-Quran bahwa orang yang tahajud itu mencapai posisi maqam mahmudah. Nah, itu. Nah, baik, yang kemudian selanjutnya waktu itu tema kita hanya orang-orang cerdas yang mau mendirikan sholat tahajud. Jadi pada hari ini saya ingin mempertegas kembali bahwa Al-Quran itu memberikan kepastian bahwa orang-orang yang mau bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud itu orang-orang yang sudah berpikir itu, sudah mau berpikir bagaimana kehidupan kita yang akan datang. Itu. Jangan sampai kita itu hidup mengalir seperti air yang menjadi semboyan orang-orang itu. Hiduplah kamu mengalir seperti air. Ya nggak bisa, kita manusia. Nah, kalau kita sebagai orang Islam, bagaimana kita hidup hari ini, besoknya lagi tetap sehat itu. Nah, ternyata kata Allah di dalam Al-Quran, orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau menggunakan akalnya, itulah orang-orang yang cerdas. Nah, salah satu bukti atau wujud orang yang cerdas itu yang bagaimana? Allah di dalam kitab suci Al-Quran menjelaskan, memberikan informasi
Lihatlah orang-orang yang malam-malam sholat tahajud. Itulah orang-orang yang cerdas. Nah, itulah tema kita yang ketiga waktu itu. Nah, kemudian review sedikit tema kita yang keempat berikutnya itu sholat tahajud sanggup mempercepat doa dikabulkan oleh Allah. Nah, di mana idenya? Idenya itu Nabi Muhammad SAW pernah berpesan, dan beliau juga memberi contohnya. Kalau menghadapi suatu masalah, kalau menghadapi suatu keinginan yang belum tercapai, nah kita berdoa. Nah, berdoa itu ternyata itu yang terbaik itu mendirikan sholat tahajud. Mengapa? Karena di waktu malam hari, pada saat itu mayoritas manusia, sebagian besar manusia itu sedang tidur. Sehingga ya wajar sekali kalau doanya orang-orang yang tahajud itu akan cepat dikabulkan oleh Allah. Jadi maksudnya gitu loh. Dengan sebab kita sudah mengerjakan sholat tahajud itu, maka Allah akan mempercepat doa-doa yang sudah kita sampaikan. Sehingga tidak ada doa-doa yang sia-sia ketika dipanjatkan di waktu malam hari. Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa di waktu malam itulah Allah menyampaikan, barang siapa yang berdoa kepadaku di waktu malam ini, aku akan kabulkan. Barang siapa yang di waktu malam ini, ketika sebagian besar orang sedang tidur pulas, meminta kepada aku, maka akan aku kabulkan. Nah, yang ketiga itu, barang siapa meminta ampun itu, maka pasti aku ampuni semua kesalahan-kesalahannya. Nah, jadi kalau ada orang yang perjalanan hidupnya banyak melakukan kesalahan, sebelum meninggal dunia itu wajib hukumnya minta ampun di tengah-tengah malam, supaya semua kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan itu tidak dihukum oleh Allah. Nah, itu maksudnya ini. Jadi itu yang kemudian yang ke berikutnya, tema kita yang berikutnya itu doa terbaik itu ternyata bernama sholat tahajud. Nah, ini juga sebuah kepastian. Apabila kita memahami setiap bacaan sholat yang kita kerjakan ya, itu kita akan betul-betul terperana gitu loh. Ya Allah, ternyata semua doa sudah saya sampaikan kepada Engkau melalui sholat ini. Nah, mengapa doa terbaik itu ternyata dalam bentuk sholat tahajud? Sangat jelas artinya. Bahwa di waktu malam hari itulah, di saat sebagian besar manusia itu tidak mau mengerjakan sholat tahajud, tidak mau bangun malam, maka ketika ada orang yang
menjadi golongan orang-orang yang sedikit tadi, maka Allah tentu akan menerima dan mengabulkan semua doanya tadi. Nah itu, sholat tahajud itu sebagai doa yang terbaik. Itu artinya apa? Kalau kita mau berjuang di malam hari, sholat tahajud berkali-kali, itu kita menyampaikan doa yang terbaik kepada Allah. Nah kemudian yang tema berikutnya kita ulas sedikit, yaitu berjuang dengan gigi, jangan sampai kehilangan sholat tahajud. Jadi saudara-saudaraku, sholat tahajud itu sangat mahal sekali harganya. Kalau mau hitung-hitungan uang dengan Allah, kalau mau hitung-hitungan secara bisnis, sholat tahajud itu sangat luar biasa sekali. Bahkan Nabi Muhammad sendiri memberikan contoh. Tidak pernah Nabi Muhammad itu meninggalkan sholat tahajud dalam keadaan apapun, dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Nah itu yang perlu kita contoh. Nah untuk itu kita harus berjuang dengan gigi, bahwa kita dihidupkan Allah di dunia ini ada sesuatu yang harus kita perjuangkan, ya kan? Tidak hanya kita memperjuangkan mencari ilmu dunia, ya bukan berarti ilmu dunia tidak penting, ya penting, sekolah penting, tetapi pada akhirnya kita harus mencapai puncak kesadaran yang tertinggi, bahwa kita tidak boleh kehilangan sholat tahajud ini. Begitu istimewanya sholat tahajud ini. Alhamdulillah kita akhiri pelajaran tahajud pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.